Wasit asal Thailand Siwakon Pudong, dan wasit Tiongkok Fu Ming kembali ditunjuk untuk menjadi wasit VR di laga Indonesia kontra Vietnam. Apakah akan bertanda wasit tersebut kembali membuat keputusan yang merugikan Indonesia? Berita itu beredar melalui akun resmi AFC menjelang laga Indonesia versus Vietnam. Begitu terkejutnya masyarakat Indonesia mengetahui berita itu, mengingat begitu buruknya citra wasit VR asal Thailand itu dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disebabkan keputusannya yang sangat merugikan timnas Indonesia yang mengesahkan gol kedua Irak di gawang Indonesia walau pemain Irak sudah berada dalam jebakan offside, terlepas dari wasit yang akan memimpin pertandingan penentu nasib timnas Indonesia nanti. Berikut prediksi jelang pertandingan krusial Indonesia kontra Vietnam. Kekalahan timnas Indonesia kontra Irak, rupanya tidak menyurutkan ambisi Indonesia untuk tetap dapat menembus fase grup 16 besar. Shin Tae-yong beserta Ketua PSSI Erick Thohir, tetap berkomitmen agar timnas Indonesia mencapai target 16 besar di Piala Asia Qatar. Hal itu juga diutarakan oleh Ketua PSSI usai nonton bareng pertandingan Indonesia kontra Irak. Melihat hasil kekalahan Indonesia 3-1 dari Irak, Erick Thohir memang menyampaikan kekecewaannya atas hasil tersebut. Namun Ketua PSSI tersebut tetap mempercayakan timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong sesuai janji pelatih asal Korea tersebut. Lalu bagaimana dengan peluang Indonesia di Piala Asia usai mengalami kekalahan 1-3 kontra Irak? Sedangkan Indonesia masih memiliki dua pertandingan yang cukup berat, dari segi peluang. Terlepas dari dua negara Jepang dan Irak yang sudah mengantongi 3 poin, Vietnam dan Indonesia sebetulnya juga masih memiliki peluang yang sama untuk menembus 16 besar. Peluang itu masih ada, namun nampaknya cukup berat. Pasalnya kedua negara antara Indonesia dan Vietnam harus saling mengalahkan untuk berebut satu tiket itu, sebab kedua negara tersebut belum memiliki poin. Mau tidak mau, keduanya harus saling mengalahkan agar tetap menjaga asa di 16 besar, mengingat di pertandingan ketiga, kedua negara tersebut bertemu tim yang lebih berat. Berikut skema hitungan agar timnas Indonesia dapat menembus babak 16 besar. Yang pertama, Indonesia harus mengalahkan Vietnam. Dengan kemenangan itu, langkah timnas Indonesia sedikit lebih leluasa. Berlanjut di laga berikutnya, Indonesia kontra Jepang. Saat pertemuan Indonesia versus Jepang, minimal Indonesia harus menahan imbang Jepang. Dengan begitu, tercapailah 4 poin. Dengan 4 poin itu, timnas Indonesia dipastikan menembus babak 16 besar. Dan sebaliknya, jika di pertandingan Indonesia kontra Vietnam, semisal Indonesia bermain imbang, maka di pertandingan berikutnya kontra Jepang, mau tidak mau Indonesia harus mengalahkan Jepang. Dan mungkin itu hal yang sangat berat. Namun, jika di pertandingan kedua Indonesia kontra Vietnam, jika Indonesia harus kalah dari Vietnam, maka asa timnas menembus babak 16 besar akan mustahil terjadi. Dengan begitu, kunci penentu langkah timnas Indonesia saat pertandingan kontra Vietnam. Timnas Indonesia kembali gagal. Shin Tae-yong dihujani komentar pedas oleh para supporter Timnas Indonesia. Usai mengalami kekalahan 1-3 dari Irak, Timnas Indonesia masih memiliki dua pertandingan di fase grup D. Melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari berikutnya melawan Jepang. Peluang Timnas Indonesia di Piala Asia masih terbuka. Namun langkah tersebut nampaknya cukup berat, secara matematik. Pasalnya, melihat dari gambaran permainan Vietnam saat menghadapi Jepang, terlihat terkoordinasi dengan baik dan mampu memberikan perlawanan yang sengit. Terlepas dari kekalahan Vietnam atas Jepang dengan skor 4-2, tentu kualitas Jepang dan Vietnam masih berbeda level.
Dengan gambaran permainan Spartan dan kekuatan Vietnam seperti itu, mau tidak mau Indonesia harus beradu kekuatan dan wajib mengalahkan Vietnam. Itu bukan hal yang mudah, mengingat posisi Vietnam saat ini menjadi juru kunci. Tentu saat berhadapan dengan Indonesia, Vietnam akan mati-matian berjuang agar dapat mengalahkan Indonesia. Secara kekuatan, bagi Vietnam, Indonesia lawan yang paling mungkin untuk dikalahkan. Di pertemuan kontra Vietnam nanti, pertandingan akan berjalan sangat sengit. Kedua tim akan saling mengalahkan untuk mencari posisi aman, sebab siapapun yang kalah di pertandingan nanti, besar kemungkinan akan pulang lebih awal. Berikutnya di pertandingan ketiga melawan Jepang. Jika Indonesia ingin menembus 16 besar di Piala Asia Qatar, saat pertandingan melawan Jepang nanti, timnas Indonesia tidak boleh kalah. Minimal harus menahan imbang atau bahkan mengalahkan Jepang. Itu bukan hal yang mustahil terjadi, namun sepertinya akan sangat sulit bagi skuad Garuda. Menimbang secara prestasi dan kekuatan, level Jepang dan Indonesia sangat berbeda jauh. Jepang merupakan salah satu tim raksasa dunia, sedangkan Indonesia tim yang sedang berkembang. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kita doakan saja, semoga setelah mengalami kekalahan 1-3 dari Irak, timnas Indonesia segera berbenah untuk meningkatkan kolektivitas permainan tim yang lebih baik. Berikut penyebab kekalahan Indonesia atas Irak yang perlu dievaluasi sesegera mungkin. Yang pertama, kelengahan lini belakang. Problem klasik ini nampaknya jadi bumerang timnas Indonesia. Hingga saat ini, lemahnya lini belakang nampaknya masih sangat sulit dipecahkan. 3 gol Irak yang bersarang di gawang Hernando Ari, semua berawal dari kelengahan di lini pertahanan. Masalah ini tentu harus jadi evaluasi jelang laga kedua kontra Vietnam. Jika tak segera diperbaiki, bukan mustahil Indonesia akan tersingkir lebih awal usai laga kedua lawan Vietnam nanti. Melihat gambaran permainan Vietnam jauh lebih rapi dan terkoordinasi lebih baik, jika saja pertahanan Indonesia lebih tangguh dan rapi. Secara keseluruhan, permainan Indonesia sudah cukup baik dalam bertahan. Dengan pertahan yang cukup baik, Irak sebetulnya kesulitan untuk menciptakan peluang. Hanya saja kecerobohan dan kesalahan konyol pemain tengah dan lini belakang Indonesia, justru jadi momok diri sendiri. Selain kerap melakukan kesalahan yang bisa dihindari, namun tetap dilakukan, tidak hanya lemah dan ceroboh di pertahanan, para pemain Indonesia cara membuang bola pun kerap tidak bersih. Bermain dengan penuh keraguan-raguan, terbukti 2 gol pertama Irak terjadi karena pemain Indonesia gagal menghalau bola dari lapangan. Alhasil, 2 gol Irak bukan disebabkan oleh skema serangan Irak, hal itu terjadi karena kesalahan mendasar pemain Indonesia yang mampu dimanfaatkan Irak menjadi gol. Dengan kecerobohan itu, akhirnya merugikan tim sendiri. Tidak hanya itu, bahkan beberapa kali Indonesia hampir kebobolan sebab kecerobohan sendiri, bermain bola pendek di pertahanan sendiri. Hal itu terlihat konyol. Pasalnya setiap pemain sudah mendapat pressing ketat di pertahanan. Namun para pemain justru tetap memberi bola pada rekan yang sudah mendapatkan pressing ketat, dan sialnya, hal itu kerap dilakukan di pertahanan sendiri. Bukankah itu sama dengan bunuh diri? Jika kita perhatikan, berbanding terbalik dengan permainan Irak yang berbeda jauh. Jika pemain Irak mendapat pengawalan di pertahanan, para pemain Irak tidak pernah bermain bola pendek di lini belakang. Hal itu untuk meminimalkan kesalahan berbahaya di pertahanan sendiri. Jika Irak mendapatkan pressing di pertahanan, maka kiper atau bek Irak tak segan langsung lob bola ke depan. Namun sebaliknya, jika situasi di bawah aman, mereka baru akan memperagakan bola-bola pendek dari bawah ke atas. Secara garis besar, itulah perbedaannya antara bermain secara cerdas dan bermain ceroboh atau asal-asalan. Beda halnya dengan pemain Indonesia, apapun yang terjadi, para pemain Indonesia tetap nekat bermain di jantung pertahanan sendiri, sedangkan mereka sadar, situasi mereka dalam keadaan di pressing lawan. Dengan begitu para pemain melakukan kesalahan yang tak perlu dan berujung gol atas kebodohan sendiri. Bukan disebabkan skema permainan lawan, namun gol-gol di gawang Indonesia, sebagian besar sebab kekonyolan para pemain Indonesia sendiri. Lebih tepatnya, permainan Indonesia cenderung ceroboh, kurang memahami situasi apa yang seharusnya dilakukan. Permainan timnas Indonesia juga jauh dari kata bermain secara cerdas. Quite an effective passage of play that from Real Madrid. Valverde then drives it in.
Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.